Assalamualaikum Bu Sri. Apa kabar hari ini Bu Sri? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah Bu Sri. Ini tadi kita ini kan kita mau membuat observasi nanti di dalam kelas Bu Sri. Jadi kita kan harus membuat observasi dulu. Sekarang saya akan bertanya beberapa soal kepada Bu Sri. Apa ada kendala di dalam kelas? Nanti kita lihat di saat kita mengajar nanti ya. Sekarang pertanyaan dari saya, apa ada kendala? Biasanya apa kendala yang Ibu hadapi di dalam kelas di saat Ibu mengajar? Alhamdulillah di hari-hari saya mengajar tidak ada kendala apa-apa. Siswanya semuanya aktif, Ya, semangat ya. cuman kadang-kadang ya, tapi tidak selalu ya. Iya. Kadang-kadang ada 1-2 orang yang memang mungkin karena kurang sehat, Iya. sehingga kurang fokus dalam belajar ya. Iya. Tapi alhamdulillah pada umumnya siswa-siswa di kelas saya itu terlihat aktif semua. Alhamdulillah luar biasa ya, luar biasa. Apa harapan Ibu terhadap hasil pembelajaran siswa yang seperti tadi? Mereka memang aktif semuanya ya? Memang ada 1-2 orang yang mungkin kurang semangat karena mungkin keadaan fisiknya kurang sehat ya Bu Sri ya? Harapan saya ingin ya kepada peserta didik saya itu mencapai target sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya buat. Gitu. Luar biasa Bu Sri, luar biasa. Apakah ada tantangan di dalam proses pengajaran Bu Sri? Apakah tantangan apa saja yang Ibu hadapi di dalam proses pembelajaran? Apakah ada tantangannya Bu Sri? Alhamdulillah selama ini memang belum ada tantangannya ya. Iya, alhamdulillah. Karena dalam proses pembelajaran saya di kelas sehari-hari, saya menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa-siswa saya, Bu. Ya, alhamdulillah. Saya sering menampilkan video-video tentang pembelajaran yang bukan setiap hari juga ya. Memang sering saya tampilkan video-video tentang pembelajaran. Iya, pasti ya. Yang diambil dari internet ya. Kita ciptakan nanti sendiri video kecil, video pendek gitu ya. Oke Bu Sri. Kemudian ada pertanyaan lagi dari saya Bu Sri. Strategi apa yang Ibu gunakan untuk mengatasi perbedaan kemampuan dari siswa-siswa dalam kelas Bu Sri? Saya membuat metode pembelajaran ini saya sesuaikan dengan tingkat kesulitan dengan materi yang saya berikan. Kemudian saya sesuaikan juga dengan minat-minat dari peserta didik saya. Sesuai dengan minatnya masing-masing, saya tanyakan kepada siswa-siswa saya tentang minatnya. Misalnya dia senang dengan bidang apa. Terus saya kembangkan metode pembelajarannya sesuai dengan minat mereka. Luar biasa. Kemudian saya bertanya lagi Bu Sri sedikit lagi, apa harapan Ibu terhadap hasil pembelajaran siswa? Harapan saya terhadap siswa, saya ingin semua siswa saya itu mendapatkan pembelajaran dengan baik. Dan saya harapkan kepada siswa saya itu untuk metode yang saya terapkan itu mudah dipahami. Mudah dipahami oleh siswa. Luar biasa. Kemudian saya dalam menjelaskan, saya menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana sesuai dengan kemampuan bahasa siswa-siswa saya. Kemudian dalam mengajukan pertanyaan kepada peserta didik saya, itu saya mengajukan pertanyaannya itu secara bervariasi. Secara bervariasi. Kemudian pertanyaan yang saya ajukan itu gimana ya? Pertanyaan-pertanyaan yang menarik gitu. Yang mudah dipahami siswa. Luar biasa. Kemudian yang terakhir ini ya Bu Sri, pertanyaan dari saya, bagaimana cara Ibu menciptakan suasana yang kondusif dalam proses pembelajaran Ibu?
Ya seperti yang saya jelaskan tadi, saya akan membangun ya hubungan pembelajaran saya dengan siswa saya itu dengan hubungan yang baik. Iya. Seperti yang saya katakan tadi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menarik kepada siswa. Kemudian mengajukan pertanyaan yang bervariasi. Kemudian bahasa-bahasa yang jelas, sederhana. Pokoknya saya mengajukan itu, menerapkan pembelajarannya itu sesuai dengan minat mereka. Pokoknya gimana ya, supaya mereka senang lah. Iya, senang ya. Tidak bosan ya di dalam kelasnya. Ya, mereka tidak bosan. Iya, di saat proses pembelajaran Bu Sri ya. Ya, alhamdulillah sekali Bu Sri udah memberikan kesempatan kepada saya hari ini Bu Sri. Sama-sama. Iya, terima kasih banyak-banyak Ibu Sri. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Kakak. Bagaimana kabar Bapak dan Kakak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Mana suaranya? Ini suaranya, Mana orangnya? ini orangnya, Mana semangatnya? ini semangatnya. Alhamdulillah Bapak dan Kakak pada pagi hari ini ceria-ceria sekali ya. Semangatnya luar biasa ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Pada Abang Abidar, Ibu minta tolong untuk ke depan untuk memimpin doanya. Sikap berdoa. Berani memulai Ya, sebelum kita belajar pada hari ini kita speaking dulu ya. Iya. Biar semangat kita. Udah. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi.
Aisyah, Hadir, Bu. Akifah, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Fatia, Hadir, Bu. Fadlur, Hadir, Bu. Kaila, Mulita, Hadir, Bu. Muhammad Fanda. Sakit. Kenapa? Sakit. Oke. Muhammad Zaki, Hadir, Bu. Nazima, Hadir, Bu. Amna, Hadir, Bu. Salmaini, Hadir, Bu. Yanda, Hadir, Bu. Zikra, Hadir, Bu. Zira, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ibu, Zaki. Zulfikar, Hadir, Bu. Alhamdulillah. Berarti teman kita 2 orang yang tidak hadir hari ini ya. Kenapa? Sakit. Dan kita doakan semoga teman kita cepat sehat, cepat sembuh dari sakitnya sehingga kita dapat belajar kembali bersama-sama seperti biasanya ya. Ya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Kepada abang-abang dan kakak-kakak, ibu mohon untuk berdiri. semangat yang luar biasa ya. Pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai pecahan. Ya? Ada yang masih ingat apa itu pecahan? Pecahan adalah suatu bilangan Satu ya. Ya kalau bilangan bilangan. penyebut. Ya coba diulang. Pecahan adalah suatu bilangan terdiri atas pembilang dan penyebut. Ya ada yang lain. Pecahan adalah suatu bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Iya, bagus sekali Kak Aisyah. Pembilang pecahan adalah suatu bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Kemudian Ibu ingin tanya lagi. Jenis-jenis ataupun macam-macam dari pecahan. Ada yang tahu? Ayo, Kak Ana. Pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Iya, pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Bagus sekali. Ada yang lain yang tahu? Ya, Kak Aisyah. Pecahan desimal, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Iya, bagus sekali. Kemudian Ibu ingin tanya lagi. Coba dulu sama lagi, jangan disimpan dulu itu. Ibu ingin tanya lagi. Coba disebutkan bentuk dari pecahan biasa. Ya, Kak Dikra. 8,9. 8,9. Nah, yang lain benar? Benar yang dijawab sama Kak Dikra, pecahan biasa 8,9? Benar. Salah. Itu pecahan apa, Nak? Desimal. Desimal. Lupa ya, Kak Dikra? Ya. Ayo, Kak Aisyah. 7/2. Iya, pecahan biasa 7/2. Kak Amna. 4/7. 4/7. Karena jemaah. 1/2.
1/2. Abang-abang mana suaranya? Mana suaranya ya abang-abang? Coba abang lagi. 1/4. Bagus sekali, masih ingat ya? Hari ini kita akan lanjut materi kita mengenai perkalian pecahan. Sebelumnya Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu memahami perkalian pecahan dengan bilangan asli. Yang kedua, siswa mampu melakukan operasi hitung perkalian pecahan dengan bilangan asli. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ada berapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? 3. Yang pertama, kita siswa mampu ya memahami perkalian pecahan dengan bilangan asli. Bagaimana kita memahami perkalian, apa itu bagaimana yang dikatakan perkalian pecahan dengan bilangan asli. Kemudian siswa mampu ya melakukan operasi hitung perkalian pecahan dengan bilangan asli. Kemudian siswa dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama kita lihat apa itu pecahan ya. Pecahan adalah bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut, di mana penyebutnya tidak sama dengan 0. Berarti penyebutnya itu bukan 0. Pecahan juga dapat ditulis dalam bentuk A per B, di mana B itu bukan 0. A per B. Yang mana pembilangnya dan yang mana penyebutnya? Iya, A sebagai pembilang, B sebagai penyebut. Tetapi B-nya itu tidak boleh 0. Ini kuncinya yang harus diingat. B-nya bukan 0. Bagaimana kalau 0? Tidak bisa. Kalau penyebutnya 0, nanti hasilnya semuanya 0. Tidak ada hasil ya. Kemudian dalam hal ini A ini merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Hakikat transaksi dalam bilangan pecahan adalah cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Penyederhanaan pembilang dan penyebut akan memudahkan dalam operasi aritmatika, sehingga tidak menghasilkan angka yang terlalu besar, tetapi mempunyai nilainya yang sama. Untuk menghitung perkalian pecahan dengan bilangan asli, caranya kalikan pembilang pecahan dengan bilangan asli dan biarkan penyebutnya tetap. Ingat itu ya, itu yang perlu diingat kuncinya ya. Apa kuncinya? Nah, untuk menghitung perkalian pecahan dengan bilangan asli itu kuncinya adalah kalikan pembilang dengan penyebut. Kok dengan penyebut? Kalikan pembilang dengan bilangan asli dan biarkan penyebutnya gimana? Tetap. Penyebutnya tidak diganggu ya? Penyebutnya tidak diubah. Adapun cara menghitung perkalian pecahan dengan bilangan asli itu dapat ditulis seperti ini. Nah, A per B kali C. Nah, tadi kuncinya apa? Kalikan pembilang dengan bilangan asli. Ini A-nya sebagai apa? Pembilang. Ya, B-nya penyebut. C-nya sebagai apa? Bilangan asli. Jadi kalikan pembilang dengan bilangan asli berarti A dikali C. A dikali dengan C. Penyebutnya dibiarkan tetap per B. Ini rumusnya yang harus diingat. Nah ini A per B kali C sama dengan A dikali C per dengan B. Sudah dapat dipahami itu? Sudah dapat dipahami semua? Sudah, alhamdulillah ya. Kemudian kita lihat contoh soalnya. Ya, itu lebih jelas ya.
Hitunglah hasil dari 2/3 kali 12. Ini yang berperan sebagai A-nya yang mana? 2. 3-nya sebagai apa? B. 12-nya sebagai apa? Sebagai C. Ya. Yang 2 sebagai apa? Bilang. Penyebutnya yang mana? 3. Bilangan aslinya? 12. Maka dapat kita selesaikan menurut rumus yang tadi. Ya. 2/3 kali 12 sama dengan yang A kali C tadi ya. 2 dikali 12 per penyebutnya berapa? 3. 2 kali 12 per 3. 2 kali 12 itu berapa ya? 24. Benar tak? Bisa? Benar 2 kali 12 berapa? Nah, dia 24. Penyebutnya dibiarkan tetap yaitu 3. Nah, sekarang itu kita sederhanakan pembilang dan penyebutnya kita sederhana. Cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Coba Abang lagi perhatikan dulu nak. Ya, cara menyederhanakan pembilang dan penyebutnya adalah pembilang dibagi penyebut. 24 dibagi 3. 8. Menyampaikan 8. Benar. Ya. 24 bagi 3 sama dengan 8. Ini karena kalau kita kalikan 8 dikali 3 hasilnya 24. Maka 24 per 3 sama dengan 8. Mudah. Dapat dipahami itu contoh soal yang pertama? Dapat dipahami semuanya? Dapat dipahami? Alhamdulillah. Coba Kak Akifah jangan ngomong dulu nak. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Jumlah siswa kelas 6 PDD SD Negeri 20 Sangat adalah 18 siswa. Ya, jumlah. Ini khusus kelas 6 ya. Kelas 6 jumlahnya 18 siswa. Sebanyak 2/4 bagiannya merupakan siswa laki-laki. Sudah tahu kita berapa orang siswa laki-laki? Belum. Nah, berapakah jumlah siswa laki-laki? Yang misalnya jumlah siswa laki-laki. Nah, untuk menyelesaikannya juga kita gunakan rumus yang tadi. Rumus A per B kali B kali C. Nah, di sini yang menjadi pecahannya adalah 2/4. 18 itu sebagai apa? Bilangan asli. Maka 2/4 dikali 8 ke 2/4 dikali 18. Nah, caranya A dikali dengan C juga sebagai tadi. Maka 2 kali 18 per 4. 2 kali 18 berapa ya? 36. Nah, 36 penyebutnya tetap 4. Sekarang kita sederhana. Ya. Sederhananya 36 dibagi 4. Begitu Pak nih? 4 bagi 4. 36 dibagi 4. Berapa kira-kira? 9. Kalau nanti kita jumpai lagi soalnya dalam kehidupan kita. Ada permasalahan dalam kehidupan kita. Bisa kita selesaikan? Bisa. Bisa kira-kira? Insya Allah ya. Nah, sampai di sini. Dapat dipahami semua? Dapat. Kok loyo? Mana semangatnya? Mana semangatnya? Mana orangnya? Mana suaranya? Oke, semangat kita dalam belajar. Jangan pagi-pagi kita sudah ngantuk, jangan ngantuk ya. Nah, sampai di sini dapat dipahami semua? Dapat. Kalau dapat
Ya. Sudah semua? Ya. Kita bagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang kelompok 1 mana? Kelompok 2-nya? Kelompok 3? Kelompok 4? Siap? Ya. Lengkap memotanya semua? Lengkap. Gila ya. Sekarang kita akan kerjakan tugas kelompok. Nggak usah lama-lama ya. Nah, tugas kelompoknya sudah dapat semua. Tolong dikerjakan bersama-sama ya. Dapat dipahami soal kelompoknya? Dapat. Gimana kerja kelompoknya, udah siap? Sudah? Nah, sekarang kita akan presentasikan masing-masing kerja kelompok. Nah, kelompok mana yang udah siap? Kelompok mana yang maju duluan? Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Saskia mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Soal nomor 1. Hasil panen beras PAD bulan ini adalah 400 kg.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nismatul Zainati, mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal yang pertama, hasil panen beras Pak Edi bulan ini adalah 400 kg. Rencananya 4/5 bagian akan dijual, sedangkan sisanya akan diberikan kepada warga kurang mampu. Berapa banyak beras yang diberikan kepada warga kurang mampu? Jawab, 4/5 kali 400 sama dengan 4 kali 400 per 5 sama dengan 1.600/5 sama dengan 320 kg. Jadi banyak beras yang diberikan kepada Edi kepada warga kurang mampu adalah 320 kg. Soal yang kedua, Edi berlari mengelilingi lapangan dengan panjang 3/4 km. Jika ia berlari sebanyak 8 kali keliling, berapa jarak total yang ditempuh Edi? Jawab, 3/4 kali 8 sama dengan 3 kali 8/4 sama dengan 24/4 sama dengan 6 km. Jadi jarak total yang ditempuh Edi adalah 6 km. Sekian kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang tinggal satu kelompok lagi, kelompok 4. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamizah mewakili kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal nomor 1. Hasil panen beras Pak Edi bulan ini adalah 400 kilo. Rencananya 4/5 bagian akan dijual, sedangkan sisanya akan diberikan kepada warga kurang mampu. Berapa banyak beras yang diberikan kepada warga kurang mampu? Jawab, 4/5 kali 400 sama dengan 4 kali 400 per 5 sama dengan 1.600/5 sama dengan 320 kg. Jadi banyak beras yang diberikan Pak Edi kepada warga kurang mampu adalah 320 kg. Soal nomor 2. Edi berlari mengelilingi lapangan dengan panjang 3/4 km. Jika ia berlari sebanyak 8 kali, berapa jarak total yang ditempuh Edi? Jawab, 3/4 kali 8 sama dengan 3 kali 8/4 sama dengan 24/4 sama dengan 6 km. Jadi jarak total yang ditempuh Edi adalah 6 km. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kepada kelompok 4. Alhamdulillah kerja kelompok kita sudah selesai. Bagaimana? Capek tidak kerja kelompoknya? Capek? Masih semangat? Masih semangat? Kita tes semangatnya ya. Mana semangatnya? Nah, untuk bangkit semangat kita seperti semula, kita sekarang
kalian, apakah kalian sudah paham semua yang Ibu jelaskan tadi? Sudah. Gimana, sudah dapat semua LKS-nya? Sudah? Kalau dikerjakan, dengan menggunakan pensil ya. Katakan ya, pakai pensil. Yang tidak ada pensil boleh juga pakai pen. Yang dikerjakan masing-masing. Kerjakan masing-masing. Tidak ada yang nyontek. Ya, masing-masing dikerjakan. Yang tidak bisa, yang kurang paham soalnya boleh ditanyakan. Ada yang tidak paham soalnya? Ya. Apa yang kalian dapatkan pada pelajaran hari ini? Ayo Kak Zikra. Saya sudah mengerti cara
mempelajari hari ini. Nah, untuk materi kita besok tentang pembagian pecahan. Itu tolong abang-abang dan kakak-kakak di rumah nanti belajar tentang pembagian pecahan. Nah, sebelum kita pulang, nah sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Ibu minta tolong kepada Abang Adizal untuk maju ke depan memimpin doanya. Berdoa dimulai. Jadi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya. Kepada anak-anak ibu boleh pulang dan sampai jumpa besok ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kepada kelompok yang duduknya saleh, itu yang boleh pulang duluan. Ayo, duduk saleh, ya. Duduk anak saleh. Iya, gila ya. Ini pulangnya langsung pulang ke rumah. Jangan main-main di jalan. Nah, ini jaga kesehatan kalian ya. Udah kelompok 2 boleh pulang.